Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Sebelumnya kita mulai pengajian pagi hari ini, kita hadiahkan Fatihah buat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang tua kita, guru-guru kita. Alhamdulillah bin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa bisairil anbiya'i wal mursalin wal malaikati muqarrabin. Khususan ila rahmatil alamin wa syuhada'i wa salihin. Wa syafi'ina wa syafi'i syuhurillahi ولآبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا وعلمائنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di hari yang penuh berkah ini kita masih dapat sama-sama berhadir melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan beliau yang begitu luar biasa membawakan rahmat untuk kita sekalian alam, sehingga kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya iman dan Islam. Sekaligus di pagi hari ini kita merayakan atau memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kajian kita selawat dulu kepada baginda Nabi ya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu di dalam Al-Quran ada sepotong ayat yang Allah katakan anishkurli waliwalidaik, anishkurli waliwalidaik. Maka kita disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Anishkurli waliwalidaik. Maka ulama kita menafsiri apa maksud potongan ayat tersebut. Lalu bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Maka yang pertama, cara bersyukur kepada Allah adalah dengan melaksanakan perintahnya, yaitu sholat 5 waktu.
Maka ulama katakan kalau orang tinggal saja satu sholat 5 waktunya, maka dia sudah, lawannya syukur apa? Ingkar ataupun kufur. Berarti dia sudah tidak menikmati nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka cukuplah orang tadi dikatakan bersyukur kepada Allah ketika dia melaksanakan kewajibannya sholat 5 waktu kepada Allah. Maka udah membuktikan rasa syukur kita. Jangan sampai rasa syukur kita kurangi kepada Allah. Yang kedua, wali walidai. Bagaimana rasa syukur kita kepada orang tua kita? Tadi syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat sama kita yang luar biasa. Ibu pernah nggak minta nikmatnya supaya napasnya otomatis? Tak pernah kan? Nggak pernah minta, tapi Allah kasih. Sedangkan yang nggak kita minta saja Allah beri, apalagi yang kita minta. Tapi masalahnya yang tak minta saja kadang kita lupa untuk bersyukur. Apalagi yang kita minta, jelas selalu lupa. Ya Allah kepeng, ya Allah kepeng, ya Allah, ala dapat kepeng lupa. Waktu minta kepeng, takbiratul ulanya, takbiratul ihramnya tak tinggal. Ya. Sholat sunnahnya tak tinggal. Gitu udah dapat kepeng, udah mulai masbuk ya. Maka bersyukur kepada Allah dengan segala nikmatnya melalui dengan perintahnya. Kemudian bersyukur kepada orang tua bagaimana? Kata para ulama, cukuplah dia dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada orang tua tatkala sehabis sholat 5 waktu dia memohonkan ampun dan rahmat untuk kedua orang tuanya. Ada sebagian ulama, Imam Al-Ghazali mengatakan waktu yang terbaik memintakan atau berdoa untuk orang tua adalah ketika habisnya azan, habis selesai azan. Habis azan kan doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, sampai selesai langsung rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Maka ini berkaitan erat. Berkaitan erat. Kalau orang sudah tinggal zuhurnya, berarti tak ada doa orang tua. Udah tinggal rasa syukurnya sama Allah, tinggal juga rasa syukurnya kepada orang tua. Apa yang kita syukurkan kepada orang tua kita adalah telah mendidik kita, telah menafkahi kita, tapi kadang kita lupa pada orang tua. Contohnya seperti ini. Contohnya, tiba-tiba saya dikasih kasih mobil Pajero. Ini langsung tinggi aja contohnya ya. Saya dikasih sama Pak Kasrem ini mobil Pajero. Ustadz, ini hadiah nih mobil Pajero. Udah, maka saya akan makasih banyak Pak, makasih banyak, jazakumullah, semoga Allah balas Pak. Mungkin sampai mati nggak akan lupa dengan bapak tersebut yang menghadiahkan. Kalau cuma dikasih aqua, dikasih roti, sejam 2 jam lupa. Ya, dikasih uang 1 juta mungkin sehari 2 hari masih ingat, terus lupa. Kalau dikasih yang agak besar, mungkin dibeliin rumah, dikasih mobil, nggak akan lupa sampai mati. Dan kita selalu cerita tentang kebaikan-kebaikan orang yang memberikan kita. Kita makasihnya nggak selesai-selesai. Makasih Pak, makasih. Tapi pernah nggak kita makasihnya seperti itu sama orang tua? Makasih ayah, makasih ibu. Nggak pernah kita minta makan, tapi tiap hari kasih makan, dikasih uang, dicukupi, dibelikan pakaian. Berapa tahun? Tergantung kapanlah kita nikahnya. Yang nikahnya 25 tahun berarti 25 tahun. Kalau dikalikan 15.000 aja makan kita sekali makan, kali 3 kali sehari, udah 45.000, belum lagi jajannya. Kalikan aja lah 100.000 kali 365 hari, udah berapa uangnya? Kalikan selama 20 tahun, udah berapa uangnya? Belum lagi kasih sayang, perhatian, pendidikan, sakit kita. Tapi kita kadang lupa bersyukur kepada orang tua kita. Maka pada hari ini kita mau bersyukur kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bersyukurnya gimana? Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran,
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa mimma yajma'un. Kita disuruh untuk bersyukur. Cukuplah dengan anugerah dari Allah. Cukuplah dengan anugerah dari Allah. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, beliau mengatakan anugerah dari Allah itu apa? Rahmat dari Allah itu apa? Yang pertama, rahmat dari Allah itu adalah ilmu. Dengan ilmu kita ini bisa mengetahui segala hal. Bahkan ilmu ini adalah sesuatu pangkat yang Allah berikan kepada manusia. Kenapa? Tatkala Nabi Adam pertama kali diciptakan, yang Allah berikan kepada Nabi Adam adalah wa'allama Adamal, dikasih ilmu. Orang dengan ilmu maka layak dia mendapatkan status sosial yang tinggi. Kalau bapak tadi punya ilmu profesor, doktor, ya duduknya di depan. Kalau yang tamat SD ya di belakang-belakang. Itu baru contoh duniawi. Iya. Gitu kan, kalau lagi rapat pun kalau usul yang SDA, nggak usah usul dan akan saja. Biarlah profesor, doktor tuh yang usul, kasih usulan. Itu baru urusan duniawi, belum lagi urusan ukhrawi. Maka ilmu tadi suatu anugerah yang sangat besar, sehingga Allah juga katakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah di situ bersaksi, bersumpah dengan yang pertama nama Allah, malaikat, dan orang yang berilmu. Maka ilmu yang Allah berikan itu adalah satu rahmat yang luar biasa. Yang kedua, rahmat Allah itu apa? Anugerah. Anugerah yang baik kepada kita. Maknanya apa? Nikmat yang semuanya yang Allah berikan kepada kita, nah itu merupakan rahmat untuk kita. Yang ketiga, rahmat itu apa? Kita diberikan seorang nabi pilihan, Nabiul Mustafa, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, enggak dikatakan rahmatan lil muslimin. Bukan rahmat hanya untuk orang muslim saja, tapi rahmatnya lil'ah. Inilah rahmat yang Allah berikan. Maka kita disuruh bergembira, falyafrahu. Kita disuruh bergembira, bersyukur dengan nikmat kita dijadikannya umat baginda Nabi. Kalau bapak ibu umatnya Nabi Adam, terakhirlah itu nanti masuk surga. Siap dulu umatnya Nabi Muhammad. Tapi karena bapak ibu umatnya baginda Nabi Muhammad, maka duluan diproses. Kenapa? Kita punya orang dalam. Orang dalam itu bukan hanya di dunia, di akhirat sangat penting. Kalau di dunia hanya sementara, kalau di akhirat sangat penting, perlu orang dalam. Siapa orang dalam kita di akhirat sana? Yang pertama adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seluruh para nabi mengatakan nafsi, nafsi, selamatkan diriku, 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 nafsi, nafsi, hanya Nabi yang mengatakan ummati, ummati. Siapa yang perlu syafaat, Allah kasih syafaat, Nabi kasih syafaatnya kepada umatnya. Bahkan dikatakan, diriwayatkan sampai itu Nabi Isa doa nafsi, minta keselamatan untuk dirinya, tidak untuk Sayyidah Maryam. Bahkan untuk ibu sendiri, saking beratnya urusan akhirat. Tapi baginda Nabi, siapapun dia umatku, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi. Ada orang yang nggak mendapatkan syafaat baginda Nabi? Ada. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mendustakan sunnah-sunnah Nabi. Mendustakan sunnah Nabi. Ya Rasulullah, aku minta syafaatmu. Ini siapa pula? Nggak kenal, nggak dikasih. Maka Nabi itu kenal dengan umatnya yang menghidupkan sunnahnya. Itu kenal. Kenalnya dari mana? Min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu.
Maka diibaratkan para ulama itu, bekas wudhu itu, Bapak Ibu pernah lihat kunang-kunang? Lihat kunang-kunang? Nah, orang yang wudhunya asal-asalan, ya kayak kunang-kunang lampunya. Mungkin rambutnya sedikit aja di ujung, ya kan? Nampak klip-klip di akhirat, oh ini umat tuh ini. Nah, dikasih syafaat. Kalau yang wudhunya sempurna, wah, mungkin cahayanya kayak lilin atau kayak obor, langsung dikenali oleh baginda Nabi. Yang kalau jarang-jarang wudhu, ini kadang hidup, kadang enggak, ya kan? Kayak lampu lampu bangjo, abang hijau yang lampu kuning, hati-hati di jalan, kadang hidup, kadang enggak. Ini umat tuh atau enggak? Maka kita bersyukur kepada baginda Nabi, dijadikan umatnya baginda Nabi. Baginda Nabi SAW, kita ini di hari ini disuruh berbahagia. Saya ceritakan sedikit. Jadi Allah itu pasti mengirim kekasih-kekasihnya itu sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan kebutuhannya. Bapak Ibu kenal dengan Imam Al-Ghazali? Tahu namanya? Tidak kenal? Tidak pernah basuh Ustaz. Beliau itu pada masa zaman tahun abad kelima Hijriah, beliau itu menulis kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali ini dikenal dengan ilmu tasawufnya. Seperti yang pertemuan sebulan yang lalu, ada pelajaran iman berarti tauhid, pelajaran Islam berarti ilmu fikih, pelajaran ihsan berarti tasawuf. Kenapa Imam Al-Ghazali Allah berikan hidayah, anugerah, ilham untuk menuliskan kitab Ihya Ulumuddin? Kenapa? Karena pada zaman itu orang hampir seluruhnya membahas ilmu agama dengan dasar filsafat. Belajar Al-Quran nafsirinya pakai filsafat, belajar hadis nafsirinya pakai filsafat. Belajar ilmu fikih pakai filsafat, akhirnya rusak orang semuanya. Akhirnya rusak. Maka Allah kasih anugerah ilham untuk menuliskan kitab Ihya Ulumuddin, agar orang itu kembali lagi, benar lagi cara berpikirnya. Kalau kita dengar Ustadz, ini kita sering dengar Ustadz ya, Nabi Muhammad diutus kepada suku Quraisy yang dikenal dengan orang jahiliyah, ya gitu ya kalau ceramah Ustadz ya, dikenal dikirim kepada suku Quraisy bahasa jahiliyah. Kenapa Allah kirim Nabi Muhammad kepada suku Quraisy yang begitu jahiliyah, kafir Quraisy jahiliyah? Kenapa? Karena suku Quraisy orang Arab betul-betul orang yang rusak pada waktu itu, akhlaknya, karakternya. Ya gitu ya kalau Ustadz ceramah kan. Padahal Syekh Abdul Hasan An-Nadwi mengatakan bukan seperti itu maknanya. Mentang-mentang dibilang jahiliyah berarti jahil kalilah orang Arab dulu. Enggak. Orang Arab enggak perlu DNA, tes DNA, tak perlu. Enggak perlu tes DNA, cuman ditengok jempol kakinya, dia bisa tahu moyang dia yang nomor 7 siapa. Oh, kau keturunan siapa. Hanya dengan lihat jempol kaki. Orang Arab pada waktu itu punya pasar. Pasarnya apa? Kalau kita di sini pasarnya apa? Pasar ikan, pasar sayur, pasar pakaian, mall segala macam. Orang Arab punya pasar kesenian. Yang dijual apa? Yang dijual syair, yang dijual puisi, sajak, karya-karya seni, itu yang dijual. Kalau di sini ada? Nggak ada. Saking luar biasanya. Orang Arab hanya ketemu kotoran unta, dia ambil kotoran unta, dia pegang, dia remas, dia lihat, dia tahu ini unta dari mana, dia tahu. Oh, rumputnya seperti ini kotorannya ini dengan rumput seperti ini berarti untanya berasal dari Syam.
Ini unta ini habis makan rumput dari daerah sana lagi melintas. Dilihat cuaca panas terik, kemungkinan ini 3 hari yang lalu melintas di sini. Itu luar biasanya. Seperti kayak bapak-bapak tentara ini ya kan, lihat jejak kaki di hutan, lihat ini, wah luar biasa. Lalu bagaimana yang dikatakan jahiliyah tersebut? Nabi Muhammad SAW dikirim kepada umat akhir zaman karena pada waktu itu seluruh dunia ini sudah morat-marit, akhlaknya, karakternya, wataknya, sifatnya rusak. Yang agak-agak ringan itu hanya suku orang Arab. Yang kerusakannya agak ringan itu hanya orang Arab. Kita tahu dulu yang paling kuat namanya kerajaan Persia. Perzinahan itu mudah. Bahkan dukun-dukun itu kerjasama dengan jin untuk mengambil berita dari langit. Upahnya apa? Berzina. Udah biasa. Seperti itu. Rajanya istrinya 4.000, sekarang baru 4 aja, 2 aja udah geger. Dulu Raja Persia istrinya 4.000 nggak ada yang geger ya. Sekarang baru istrinya 2 masih isu lagi. Ustaz Chandra tuh ala 2 bininya mah. Udah isu ya kan. Baru isu aja. Saking rusaknya itu kerajaan Persia, kerajaan Romawi lagi. Maka Allah pilih orang Arab karena pada waktu orang Arab jahiliyahnya itu karena memang nggak tahu. Orang Arab jahilnya mereka masih nyembah Allah walaupun melalui perantara berhala. Sedangkan selain dari orang Arab, wallahu a'lam, nggak tahu bagaimana pada waktu itu. Contoh seperti tadi ya, Imam Al-Ghazali mengarang kitab Al-Haymudin karena sudah rusaknya tasawufnya, orang di situ pakai filsafat. Begitu juga sudah saking rusaknya dunia, maka Allah utus yang namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia, dipilih bangsa Arab, dikatakan di dalam kisahul ceritanya Nabi Muhammad dalam kitab karangannya Abul Hasan An-Nadwi, karena orang Arab itu paling ringan, waktu itu paling ringan keburukannya. Karakter mereka masih baik. Abu Lahab itu terkenal kalau orang datang haji ke situ itu dikasih makan, dibiayai, diikram. Karena Abu Lahab ini banyak hartanya, banyak uangnya. Maka dipilihlah orang Arab karena paling ringan keburukannya. Mereka buruk karena memang tak adanya seseorang yang datang untuk memberikan kabar tentang yang hak kepada mereka. Di Al-Quran bagaimana Allah puji li'ilafi Quraisy, dipuji. Orang Quraisy itu, bangsa Quraisy itu dipuji. Waktu dulu saya kecil ya, nggak ngerti apa-apa, kalau jumpa li'ilafi Quraisy, oh ini tentang cerita orang Quraisy memang luar biasa bejatnya. Namanya dulu nggak tahu ya. Setelah belajar tafsir ternyata orang Quraisy itu dipuji. Di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan ilafihim rihlatash syita'i was. Orang Quraisy itu melakukan safar pada musim panas, pada musim dingin, kedua tempat yang berbeda. Untuk apa? Di dalam tafsir dikatakan li khidmati baitil haram, untuk khidmat kepada Masjidil Haram. Mereka itu safar, berdagang, cari ilmu. Setelah dapat ilmunya, dapat keuntungan dagangnya, uangnya itu digunakan untuk berkhidmat. Seperti di sini, uang dapat untuk makan sarapan pagi, untuk kebutuhan umat. Sekarang ada yang seperti itu. Ada, tapi minta persenan. Kumpul-kumpul lah, ini uang capeknya lah, operasionalnya sekian persen. Itu orang Quraisy. Kenapa dijuluki Quraisy? Kakek Nabi, ada satu orang kakek Nabi itu
sehingga disebut dengan nama suku Quraisy. Kenapa dikasih nama suku Quraisy? Orang Arab bilang Quraisy. Kenapa? Itu kalau pergi sampai orang lupa, saking lamanya lupa. Kayak kita zaman dulu musim haji, kalau haji tiba-tiba pulang, udah 2 tahun pulang. Oh iya, angku tuh berangkat haji katanya. Sampai lupa kalau ada tetangganya yang berangkat haji tiba-tiba pulang. Begitu juga Quraisy ini pulang sampai orangnya, oh iya, ini pergi kemarin, saking lamanya maka disebut dengan Quraisy. Maka apa saja yang berhubungan dengan baginda Nabi maka akan menjadi mulia. Apa saja yang berhubungan dengan baginda Nabi maka akan menjadi. Kita yang jelek-jelek begini, kecil-kecil begini badannya, berhubungan dengan baginda Nabi, jadi umat baginda Nabi, menjadi mulia. Apa contoh mulianya? Kita berbuat amal ibadah 1, Allah lipat gandakan jadi 10 kali lipat, bahkan lebih. Apalagi keuntungan kemuliaannya, nggak akan diizinkan umat lain masuk ke dalam surga sebelum umatnya Muhammad masuk dalam surga. Apalagi keuntungannya, niatnya saja walaupun tak dilakukan dihitung 1 pahala. Nanti malam niatlah tahajud 100 rakaat. Niat ini rupanya bangun-bangun udah azan subuh, Allahu Akbar, dapat pahala Pak 1. Pahalanya 1, nggak komplit. Baru nih niat keburukan tapi nggak jadi dilakukan, maka dapat pahala 1. Nah, nantilah main seketer sebentar. Rupanya ketiduran, nggak jadi main nongkrong sama kawannya, dapat pahala 1. Niat keburukan gagal, dapat 1. Niat kebaikan nggak dilakukan, dia dapat 1. Itulah enaknya. Makanya ibu-ibu banyaklah innamal a'malu bin. Baikku kalau punya keping, niatlah sedekah 100 juta sehari. Niatlah sholat tahajud 100 rakaat. Niatnya yang banyak. Walaupun tahu gaji kita cuma 100.000 satu hari, mau sedekah 100 juta. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan baginda Nabi akan menjadi mulia. Diceritakan baginda Nabi ini mulai wujud di rahim ibundanya, yaitu Sayyidah Aminah, itu pada bulan Rajab, awal bulan Rajab, di malam Jumat. Malam Jumat di awal bulan Rajab. Beliau tumbuh di sebuah rahim seorang wanita yang sangat suci. Sayyidah Aminah ini dikenal pada waktu itu kenapa dinikahkan dengan ayahnya, yaitu Abdullah. Kenapa? Karena Sayyidah Aminah ini dipilih karena beliaulah perempuan yang paling istimewa. Bukan karena kecantikannya, bukan karena parasnya, tapi karena akhlaknya. Orangnya santun, menjaga diri, baik, luar biasa. Terus apa lagi? Setiap yang berhubungan dengan baginda Nabi akan selama kehamilan baginda Nabi tak merasakan yang namanya berat, sakit. Kalau ibu-ibu baru hamil mudo, ya kan? Dah banyaklah itu macam-macam mengidamnya. Ada tetangga saya ngidam sabun kering, sabun batang itu mengidam, dicium-cium aja ya. Macam-macam ngidamnya. Kadang udah dituruti nggak jadi, cuman ngelihat aja selesai. Lagi nggak musim mangga, ngidam mangga. Tapi ibunda baginda Nabi itu ringan, nggak ada masalah apa-apa, tenang ketika kehamilan baginda Nabi. Kalau sudah mulai hamil tua, ibu-ibu susah, duduk susah, tidur susah, berbaring susah, jalan sudah susah jalannya. Nggak dirasakan bapak-bapak itu Bu, yang merasakan ibu. Maka ketika awal kehamilan baginda, awal kehamilan Sayyidah Aminah hamil baginda Nabi, maka Sayyidah Aminah diajari oleh malaikat Jibril sebuah doa, diajari doa, sehingga
kehamilan itu dijaga. Kalau orang kita lagi hamil, neneknya datang, ibunya datang, buat bawang putih, cemiti, gunting, jarum, segala macam. Iya. Dulu Sayyidah Aminah diajari malaikat Jibril doa, u'idhuhu bil wahid min kulli syarrin hasid. Hafal Bu? Hafal? Cobalah. Apalagi yang masih muda-muda ini. U'idhuhu bil wahid. Bapak-bapak nggak usah ya, nanti hamil pula ya kan. Maksudnya nggak apa-apa juga ngajari sama istrinya ya kan. U'idhuhu bil wahid min kulli syarrin hasid. Ini jadi hamilnya itu dijaga. Karena apa? Baginda Nabi ini menjadi incaran-incaran. Maka perlu penjagaan. 50 hari sebelum kelahiran baginda Nabi, dikenal di dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. 50 hari lagi Nabi mau lahir, datang pasukan Abraha yang tak terima Ka'bah buatannya dikencingi, dilempari kotoran. Abraha ini bisnismen. Dia lihat orang bawa uang banyak-banyak ke Mekah, dagang segala macam. Oh, perekonomian Mekah maju. Aku juga buatlah Ka'bah sendiri. Ketahuan oleh orang-orang Makkah, ya, dikencingi, dilempari, buang tempat sampah. Maka marahlah ini Abraham, datang menyerang kota Makkah. Semua orang naik ke atas bukit. Mekah goyang, pasukan gajah datang. Pasukan gajah datang. Bisa ibu bayangkan gimana pasukan gajah itu datang kayak apa goyangnya, gerubak. Sedangkan saya dengar mobil mobil yang ngangkut batalion itu aja kadang saya terkejut-kejut knalpotnya, knalpot serigalanya, sak gitu ya kan. Apalagi kalau udah pasukan bergajah. Semua orang naik ke atas bukit, takut dengan pasukan Abraham. Tapi Sayyidah Aminah lagi mengandung Rasulullah, tak pergi, tetap di rumah. Orang mengatakan, ayo Aminah naik ke atas. Aminah katakan, enggak, saya di rumah aja. Orang semua dikepung oleh pasukan gajah. Gajah tadi diarahkan oleh Abraha ke arah Ka'bah. Gajahnya melengos, buang muka, belok arah lain, enggak mau. Gajahnya ngerti. Semua orang berlarian. Tapi baginda Rasulullah lagi dalam kandungan ibundanya. Itu ibundanya tak pergi, di rumah saja. Siapa? Allah yang kasih perlindungan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan baginda Nabi, Allah akan muliakan, Allah akan lindungi. Maka apa yang terjadi? Maka mereka berunding ini. Siapa pimpinan kalian? Pimpinannya adalah kakeknya Rasulullah. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Bapak Ibu yang pernah haji, pernah umroh, itu nanti ada namanya Babu Syaibatul Hamdi. Di Mekah itu ada namanya Babu Syaibatul Hamdi. Itu nama lain dari Abdul Muthalib. Maka berunding. Selepas berunding, ini bagaimana ini Abdul Muthalib, kata Abraham. Ya. Ini bagaimana? Hancurkanlah semua ini atau bagaimana? Nah, udah emosi membara-bara ini. Udah bawa batalion banyak, pasukan banyak ini Abraham. Abdul Muthalib cuma bilang, terserahmu lah. Ka'bah ini bukan punya kami. Ka'bah ini ada yang punya. Yang punya itu Tuhan kami, Allah yang punya. Jadi kau mau hancurkan silahkan, mau kau apain silahkan. Yang penting unta-unta saya kembalikan. Untanya Abdul Muthalib ini jadi tawanan waktu itu. Ditawan sama diambil, dirampas. Abdul Muthalib bilang, nggak penting, yang penting sama aku itu untanya. Makanya kenapa ayatnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa. Oh, coba kita lihat apa yang akan terjadi sama pasukan bergajah yang mau menghancurkan
Ka'bah. Maka Abdul Muthalib dengan orang-orang di Makkah melihat orang Abraha ketika akan menghancurkan Baitullah. Kita lihat, mau dilihat. Maka Allah tak tinggal diam, maka dikirimlah namanya burung ababil membawa sijil, batu-batuan api dari neraka. Setiap burung bawa 3, di cakarnya ini 2, di paruhnya 1. Sehingga pasukan bergajah pada waktu itu terbakar melepuh. Hancur semua. Kota Makkah dijaga, ada Baitullah, ada baginda Nabi Muhammad SAW. Para nabi ini banyak yang tinggal ataupun sekedar mampir di kota Makkah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersumpah dengan nama kota Makkah karena ada baginda Nabi. Saking mulianya baginda Nabi, tempatnya pun jadi mulia. La uqsimu bihadal balad wa anta hillum bihadal. Aku bersumpah dengan kota ini selagi engkau berada tinggal di kota ini. Semua yang berkaitan dengan baginda Nabi akan jadi mulia. Maka jangan pernah jauh dari baginda Nabi. Banyak-banyak sholawat dengan baginda Nabi. Ini menjelang kelahirannya baginda Nabi. Maka Nabi SAW lahir dengan mudah. Kapan? Malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Nabi lahir ketika waktu sahur menjelang subuh. Bapak pernah dengar kalau ustadz ceramah, sahurlah karena pada waktu sahur ada berkah. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian karena pada waktu sahur terdapat Kenapa waktu sahur berkah? Karena waktu itu baginda Nabi lah. Waktu itu jadimu. Bahkan dikatakan pada waktu itu doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru waktu sahur. Makanya kenapa orang banyak berbondong-bondong sebelum subuh, banyak tahajud, banyak doa, banyak minta sama Allah. Waktunya berkah. Kenapa? Karena pada waktu itu baginda Nabi lahir. Sudah. Kita dapat puasa Senin, dapat pahala puasa Senin. Kenapa? Karena pada hari Senin baginda Nabi dilahirkan. Sehingga hari Senin begitu berkah. Orang yang puasa di hari Senin mendapatkan pahala puasa sunnah. Kenapa? Karena lahirnya baginda Nabi hari Senin. Bulan Rabiul Awal. Kemarin pengajian kita saya jelaskan bagaimana munculnya musim semi ketika di kota Arab sana, tanah Arab sana, muncul musim semi, datangnya kebahagiaan. Maka banyak orang-orang di luar sana yang tak paham Maulid Nabi, mereka mengatakan, kalian Maulid Nabi dalilnya Abu Lahab. Ya, sedangkan Abu Lahab yang kafir saja Allah kasih keringanan. Pagi-pagi budaknya datang pagi-pagi. Tuan, ada apa? Keponakan Anda lahir. Anaknya Abdullah lahir. Maka saking gembiranya pagi-pagi Abu Lahab sudah memerdekakan budaknya. Ya udah sana, kamu merdeka, kamu urusi, kamu bantui Aminah. Maka diceritakan oleh saudaranya yaitu Abbas. Beliau cerita ketika bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Mimpi ketemu Abu Lahab. Gimana kabarmu, wahai saudaraku? Wah, habis kena blender tiap hari, kena siksa tiap hari. Tapi kalau hari Senin libur, tanggal merah. Kenapa? Karena pada waktu di dunia saya pernah bergembira dengan lahirnya Muhammad. Dan lahirnya Muhammad ada ekspresi, bukan hanya senang, bergembira, tepuk tangan. Enggak, ekspresinya dengan memerdekakan, dengan bersedekah, dengan mengeluarkan harta, menunjukkan ekspresi bahagia. Kalau bapak ibu di rumahnya, di kampungnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bu, ya apa? Kami panitia maulid, Bu, meminta sumbangan.
Ini macam-macam. Ada yang ngasih, oh ya ini kasih 10.000. Ada pula yang ngomongnya, alah kalau nggak punya uang nggak usah lah maulid, ngutip-ngutip katanya. Abu Lahab, bayangkan satu orang Buddha itu berapa harganya? Pada waktu itu ditaksir harganya sampai sampai puluhan juta satu orang Buddha. Lah kita di sini nyumbang maulid Nabi ada yang sampai puluhan juta? Nggak ada. Maka kisahnya maulid Nabi, dibuat acara maulid Nabi, ini yang pertama mengajarkan adalah khalifah. Ini dilihat orang sudah rusak sekali, ayolah kita buat maulid. Maka beliau keluarkan hartanya. Diceritakan pada waktu itu kurang lebih uang yang dikeluarkan itu sekitar 3 miliar untuk perayaan maulid Nabi. Sekarang kita diminta uang untuk perayaan maulid Nabi, sulitnya luar biasa. Maka Abu Lahab ini, nah ini dalilnya orang-orang kita ini. Ini dalil pertama, banyak sebenarnya dalil-dalil. Ekspresi bahagianya, rasa syukurnya, senangnya dengan Muhammad itu sampai memerdekakan seorang Buddha. Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan khitan, pusatnya sudah putus. Kalau kita lahirkan anak, ibu-ibu lahirkan anak, ngomongnya baik-baik sama Bu Bidan baik-baik yang jepit pusat itu. Jangan sampai pusatnya bodong pula nanti. Bagus-bagus ngikatnya, biar putusnya bagus. Kan seperti itu. Nabi Muhammad itu dijelaskan dalam syair ulama, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wahai Rasulullah, engkau diciptakan suci, terpelihara dari segala aib, nggak ada cacatnya, nggak ada aibnya, seakan engkau diciptakan sebagaimana permintaanmu. Kita kadang, wajahnya ganteng, hidung mancung, matanya belok, alis matanya melentik, bibirnya bagus, badannya bagus, sayangnya badannya bau, ada cacatnya. Ini sudah ganteng segala macam, badannya wangi, ngomongnya gagap, ambil dulu. Ada saja cacatnya. Tapi baginda Rasulullah dilihat-lihat dalam tubuh beliau tak ada cacat sama sekali, sempurna fisiknya. Ketika Sayyidah Aminah tertidur, maka datanglah malaikat Jibril mengatakan, ini nanti anak ini lahir, maka Allah perintahkan untuk dikasih nama Muhammad. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, kenapa namanya Muhammad? Biar membingungkan orang-orang kafir. Muhammad ini artinya terpuji. Segala yang sesuatu yang berhubungan dengan baginda Nabi menjadi mulia. Maka Nabi mengatakan, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa zaman adalah masaku, adalah zamanku. Kemudian terus-terus yang mengikuti seperti keadaan zamanku. Segala sesuatu. Ibu pernah dengar ceritanya Nabi Yusuf? Ketika Nabi Yusuf di dalam istana raja, maka istri raja undang wanita-wanita kota Mekah, dikasih makanan, dikasih buah, dikasih pisau di tempat kursi makan yang besar. Maka ketika Nabi Yusuf disuruh keluar dari ruangan, Yusuf keluar. Maka perempuan-perempuan tadi tak sadar potong jari mereka. Mereka mengatakan, ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini enggak manusia, ini malaikat. Ganteng kali. Itu mereka motong jarinya tanpa sengaja, enggak sadar motong jari. Tapi para sahabat ketika di medan pertempuran Uhud itu dengan sengaja ngasih tubuhnya menjadi tameng untuk melindungi baginda Nabi. Dengan sengaja ketika tombak datang, badannya yang datang menjadi tameng baginda Nabi. Ketika anak panah datang, kepalanya menjadi tameng. Sehingga ada satu orang sahabat namanya Qatadah, ini matanya kena panah.
Maka dilihat oleh Rasulullah, ini matanya udah dikelet panah, dicabut, matanya berdarah, luka. Maka Rasulullah doa, ya Allah berikanlah kesembuhan kepada Qatadah sehingga dia tak merasakan sakitnya lagi. Mata Qatadah sembuh, Qatadah radhiyallahu. Selepas perang sahabat tanya, Qatadah yang kena mata yang kiri atau yang kanan? Qatadah lupa, mata kanan tak kiri. Saking tidak ada bekas luka dan bekas sakit. Kalau kita jatuh naik kereta, sembuh lukanya, nggak ada bekasnya, sakitnya kadang masih ada. Mengapa Pak Haji pincang-pincang? Ikola dulu bah, tak jatuh naik kereta, masih terasa sakitnya. Qatadah ditanya sahabat, yang kiri atau yang kanan matanya kena panah untuk melindungi Rasulullah. Qatadah bilang, lupa, rasanya sama. Entah yang mana yang kena, nggak ada bekasnya, tak ada tertinggal rasa sakit. Maka guru saya rahimahullah beliau mengatakan, kalau kalian ingin lihat yang imannya sempurna, maka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kalian ingin lihat orang yang peraturannya sempurna, ditakuti oleh semua orang, itu namanya Umar bin Khattab. Kalau kalian ingin lihat orang yang malunya luar biasa, itu namanya Utsman bin Affan. Kalau kalian lihat orang yang khutbahnya begitu mempesona, itu namanya Ali bin Abi Thalib. Kalau kalian lihat orang yang ilmunya luas, itu namanya Ibnu Abbas. Kalau kalian lihat orang yang doanya tak pernah ditolak, itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kalian lihat orang yang tak pernah kalah di medan tempur, itu namanya Khalid bin. Tapi kumpulan dari semua orang itu disebut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna rupanya, sempurna ketampanannya, sempurna imannya, sempurna malunya, sempurna keilmuannya, sempurna seluruh yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keringat baginda Nabi aja itu wangi. Bahkan baginda Nabi di dalam riwayat ceritakan gitu lahir, mata beliau ini sudah bercelak. Bukan bercelak alis ya, bercelak di kelopak mata sini. Jadi matanya begitu indah. Maka saya itu di pesantren saya itu ada disediakan artefak galeri peninggalannya baginda Nabi. Ketika kita melihat, Masya Allah, peninggalan Nabi, rambutnya Nabi, ekstrak keringat Nabi yang diambil dari bantalnya Nabi, peninggalan Nabi begitu luar biasa, mulia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan baginda Nabi akan menjadi mulia. Sebenarnya nggak cukup 1 jam untuk cerita dari lahir itu sampai meninggal. 63 tahun loh, mana cukup? Masih kita lompat-lompat. Kemudian setelah beliau dapat perintah nubuwah, ingat, yang pertama kali tahu kalau Nabi itu adalah seorang Nabi bukan orang-orang Islam. Yang tahu kalau itu adalah baginda Nabi pertama kali siapa? Seorang rohib pendeta. Ketika melihat baginda Nabi lagi duduk di bawah sebuah pohon. Itu pohonnya masih ada ya kan. Maka rohib tadi lihat Nabi bersandar, matahari dari arah barat, dahan pohonnya itu bergeser menutupi tubuh baginda Nabi biar gak kena panas. Nabi jalan diikuti awan. Maka rohib tadi, pendeta tadi yang masih memiliki kitab samawi, tanya sama Abu Thalib, ini siapa? Oh, ini anakku. Ini siapa? Ini anakku. 3 kali ditanya, ini siapa? Ini anakku. Kenapa rupanya kalau ini anakku? Kata Abu Thalib, enggak, dalam tubuh anak ini saya lihat seluruh ciri kenabian, cuman satu yang enggak, karena itu anakmu. Kenapa? Karena setahu saya di dalam kitab samawi, kalau dia nabi, dia anak yatim. Maka Abu Thalib katakan, ya ini keponakanku. Maka rohib tadi bilang, jaga baik-baik, jaga baik-baik.
Kemudian siapa lagi yang pertama melihat kalau itu adalah seorang nabi? Istri beliau, Khadijatul Kubra. Waktu itu Khadijah menjadi bos, punya usaha importir dan eksportir, maka dikirimlah Maisarah untuk menemani Nabi. Maisarah itu, Bu, nama laki-laki. Nama laki-laki. Kalau kini Maisarah nama padusi. Maisarah itu laki-laki, jangan pula Nabi bajago sama padusi. Enggak, Maisarah itu laki-laki, teman Nabi ketika Maka ditanya oleh Khadijah, apa yang kau lihat pada tubuh Muhammad? Maka Maisarah bilang, beliau diikuti awan ketika terik panas. Sayyidah Khadijah ini punya sepupu, punya paman, namanya Waraqah, seorang rohib dari Nasrani, punya kitab Samawi, banyak diceritakan tentang Nabi akhir zaman. Maka Khadijah tak ambil kesempatan, langsung dilamar baginda Nabi. Jadi kalau ibu-ibu mencari ada laki-laki tampan, soleh, rajin sembahyang, jangan lama-lama, jangan tunggu dia yang melamar, langsung datang ke rumah. Anak gadis ibu ada. Jangan buang kesempatan, hilangkan kesempatan orang-orang baik tersebut. Maka menikahlah. Tapi Khadijah menunggu dari umur 25 baginda Nabi. Kok nggak jadi nabi-nabi ya? Ditunggu dari umur 25 sampai umur 40. Kapan ini suamiku jadi nabinya? Kapan ini? Maka ketika di umur 40 baginda Nabi pulang lari-lari keluar dari gua Hira. Zammiluni, 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 selimuti aku. Nabi 3 hari 3 malam tak pulang, pulang minta selimut. Coba kalau kami bapak-bapak 3 hari 3 malam tak pulang, selimuti aku, Bu, selimuti. Dari mana, baru pulang. Kalau 3 hari tak pulang-pulang, ke mana? Bukan diselimuti, pintu pun tak dibuka. Nabi langsung diselimuti. Kenapa? Nabi itu ketika ditemui oleh malaikat Jibril, tiba-tiba Jibril datang, bukan kenalan. Kenalkan, saya dosen ini nggak ada. Langsung datang, Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Sampai didekap oleh Jibril, maka Nabi langsung membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dilepas, Nabi langsung lari pulang. Maka Khadijah sampai di rumah diselimuti baginda Nabi, dipeluk. Kenapa? Saya didatangi malaikat maut. Nabi itu punya gelar namanya Ummi. Gelar Nabi Ummi. Dulu guru saya bilang Ummi itu bodoh. Salah sebenarnya. Ummi itu orang lugu, orang masa bodoh, nggak perlu mikir. Kalau kita kan mikir, besok pagi kerja apalah ya, apa lagi yang diolah, apa lagi nih yang mau dimakan. Nabi itu nggak pernah mikir, jalani hidup. Bahkan ketika Nabi dinaungi pohon tadi bergerak rantingnya, Nabi nggak mikir, kok bergerak ya? Itu salah satu ciri Nabi itu adalah ummi, nggak pernah memikir hal-hal yang di luar nalar tadi. Maka Nabi itu bilang, malaikat Jibril tadi karena nggak kenalan juga, dipikir oleh baginda Nabi adalah malaikat maut. Istriku saya didatangi malaikat maut. Maka Khadijah bilang, apakah dia ada sekarang? Ada. Maka Khadijah angkat roknya, kelihatanlah pahanya. Ada dia, pergi. Ditutup lagi sama Khadijah. Ada dia, datang lagi. Oh, ini adalah malaikat. Kalau iblis senang kali dia nengok paha itu. Ya, kalau setan ya senang kali. Maka Khadijah cara mengetesnya seperti itu. Oh, ini malaikat. Maka esok harinya baginda Nabi dibawa ke saudaranya tadi, yaitu Waraqah. Maka diceritakanlah oleh Nabi, orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka kata Waraqah kepada baginda Nabi, itu adalah namus Ja'abil Musa. Namus itu malaikat dalam bahasa bahasa pada zaman Nabi Musa. Sebagaimana yang datang kepada Musa, itu malaikat. Kalau betul engkau Nabi Muhammad, saya yang akan membelamu mati-matian, kata Waraqah. Dan kalau betul engkau Nabi,
engkau akan diusir oleh sukumu. Maka Nabi itu gelarnya ummi. Lah, orang kayak saya baiknya kok bisa diusir? Kan gitu. Seperti kayak kita ini, prajurit yang baik, tertib, dapat kabar, bentar lagi kau dipecat. Saya baik kayak gini kok bisa dipecat ya? Saking lugunya baginda Nabi nggak mikir. Waraqah bilang itu adalah salah satu ciri orang itu Nabi, dia akan diusir oleh kaumnya. Maka betul nggak berapa lama selepas dakwah sir di kota Makkah, maka Nabi diusir dan hijrah ke Madinah. Maka orang yang pertama kali ngerti kalau itu baginda Nabi akan menjadi Nabi adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka masih murni memiliki kitab samawi. Kalau sekarang kan sudah muhtarab, kitabnya sudah berubah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah 1 jam. Kalau dipaksakan sampai sore nanti malah pasadonyo kan. Maka sebenarnya ini setiap hari kita harus ceritakan sirah Nabawi. Awal mulanya adalah ketika di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Pada waktu itu orang itu rusak sekali. Maka Salahuddin Al-Ayyubi bingung, ini kenapa kok orang ini rusak sekali, jauh dari agama. Waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi menggantikan kedudukannya sebagai gubernur, menggantikan pamannya, yaitu Asaduddin Syirkuh. Maka Salahuddin suruh ulama-ulama, "Hai para ulama, tuliskan dulu biografi sejarahnya baginda Nabi." Kenapa? Kalau kita diceritakan sejarah, bangkit semangat kita. Maka salah satu cara penjajah kita datang ke negeri kita, caranya apa? Menghilangkan sejarah. Nah, kalau udah hilang sejarah, udahlah. Contohnya salah satu, Islam ketika masuk di Barus, sejarahnya entah kemana-mana. Ada yang masih wafatnya 1912. 1912 itu kan gak jauh. Waktu itu para ulama-ulama juga bangkit di daerah Jawa. Tapi kita mah 1912, di situ ditulis itu Syekh ini wafat 1912 dari tahun Masehi. Kok sejarahnya kita nggak tahu? Di sini banyak orang-orang hebat. Kenapa? Yang pertama kali dihancurkan dalam suatu kaum tersebut adalah sejarah. Coba kalau bapak ibu diceritakan, kau itu, angku kau adalah seorang ulama, pejuang. Kita pun bangga, semangat. Tapi kalau diceritakan, kalau kau anak dape-dape, anyo kau katanya. Ndak jali saya bu ayah angkuang. Kita pun semangat. Alah, mulai hidup koyo katanya gitu. Maka sejarah ini harus dibangkitkan. Kita harus rajin membaca sirah Nabawi, kisah Nabi, perjalanan Nabi, biografi Nabi. Nabi itu selalu senyum orangnya, nggak pernah cemberut. Maka mungkin ini pengantar bagi kita, karena ada juga ustadz yang lain menceritakan tentang sirah Nabawi. Agar apa? Semangat kita muncul. Dengan ceritanya Qatadah, semangat perang muncul. Bapak-bapak TNI di sini diceritakan pejuangnya zaman dulu, semangat. Ya, kalau nggak diceritakan, nggak semangat. Bagaimana menggelegar di Surabaya, ya kan, melawan penjajahan. Wah, semangatnya luar biasa kalau diceritakan sejarah. Maka Maulid Nabi ini untuk membangkitkan semangat kita, semangat untuk mengamalkan agama, semangat untuk menghidupkan sunnah Nabi, semangat untuk menegakkan syiar-syiar Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk selalu istiqamah dalam sunnah-sunnah baginda Nabi. Kalau diceritakan dari lahir sampai wafat, wah ini panjang sekali. Nah, semoga yang sekelumit ini, Maulid Nabi ini menjadi ghirah, semangat bagi kita untuk bangkit lagi, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan baginda Nabi akan menjadi